Di video kita kali ini kita akan jelaskan kenapa Civic Genio itu merupakan mobil yang paling worth it atau mobil yang paling layak digunakan untuk kita belajar drag race. Oke, ada 5 alasannya. Yang pertama, yang nomor 1, yaitu mobil ini murah. Jadi bahannya kalau kita cari Civic Genio ini nanti teman-teman bisa cek di marketplace atau di Facebook ya, biasanya ada yang jual itu. Nanti saya tunjukkan juga di layar ini, teman-teman bisa lihat pasaran mobil Civic Genio itu baik dari tahun 92 sampai 94 sangat bervariasi. Tapi kita untuk cari bahan mobil yang harganya 35 juta itu masih bisa. Ya mungkin 35 sampai 40 juta itu kita masih bisa cari dengan mobil Civic Genio dengan harga itu. Gitu ya. Jadi secara bahannya atau mobilnya, mobil ini termasuk mobil yang cukup terjangkau, nggak terlalu mahal. Karena kembali lagi, namanya kita mau balap itu kan biayanya juga banyak. Kalau dari bahan mobilnya aja kita belinya udah mahal, nah nanti pasti anggaran kita yang untuk ngupgrade mobilnya kemakan di situ. Kan sayang banget, ya kan? Daripada kemakan di situ, mending kan bisa buat kita upgrade velg atau apa yang lain kan ya. Gitu. Jadi yang pertama, kalau menurut saya, kenapa Civic Genio? Karena yang pertama adalah harga mobil ini cukup terjangkau. Gitu. Mulai dari 35 juta sampai 40 juta kita udah dapat ya mobil yang bisa kita pakai untuk bahan mobil drag race. Itu. Lalu kita lanjut ke nomor 2 ya. Untuk yang kedua, kenapa alasan saya Civic Genio itu paling worth it atau layak digunakan untuk drag race bagi pemula terutama. Yang kedua adalah spare part mobil ini tuh melimpah. Jadi banyak sekali. Baik kita cari di toko offline atau toko-toko spare part di kota kita, atau kita mau cari online, mau lewat Tokopedia atau Bukalapak, Shopee, ya teman-teman yang biasa pakai itu banyak sekali. Baik spare part original atau aftermarket yang nantinya kita gunakan untuk upgrade mobil ini biar lebih kenceng. Gitu, itu alasan yang kedua, yaitu spare partnya melimpah. Lalu yang ketiga, ya ini cukup mendasar dan fundamental ya buat teman-teman. Civic Genio itu mesinnya standarnya udah kenceng. Jadi mesin Civic Genio ini kodenya di 16, masih belum VTEC ya, belum VTEC dan dia SOHC. Jadi secara mesinnya ini dengan konfigurasi itu dia cukup mengeluarkan power standarnya udah cukup kenceng. Itu belum dioprek, apalagi nanti kalau udah dioprek pasti jauh lebih kenceng lagi. Gitu ya. Jadi alasan saya yang ketiga adalah mesin ini standarnya udah cukup kenceng. Jadi ketika nanti teman-teman gambarannya nih, kalau teman-teman mulai untuk bangun mobilnya dari refresh mesin dan balancing mesinnya, ketika mesin itu udah di refresh dan di balancing, itu teman-teman pasti udah ngerasain, mobil ini enak banget, mesinnya enak banget, powerful. Gitu. Itu alasan saya yang ketiga. Lalu lanjut untuk alasan yang keempat ya teman-teman, mungkin tahulah Civic Genio ini cukup ikonik ya di Indonesia terutama, karena Civic Genio ini dulu sempat viral di tahunnya karena sempat dipakai sama penyanyi Indonesia yang cukup terkenal, penyanyi wanita Indonesia yang cukup terkenal. Kalau banyak orang menyebutnya dia divanya penyanyi wanita Indonesia, itu almarhumah Nika Ardila. Nika Ardila dulu waktu dia masih berjaya atau masih aktif dalam bernyanyi, itu dia pakainya Civic Genio ini. Gitu. Dan kita setuju ya kalau modelnya Civic Genio itu cukup cantik ya. Cantik atau ganteng ya? Ya kalau cowok nyebutnya cantik, kalau cewek mungkin nyebutnya ganteng atau kebalik. Ya terserah lah ya. Pokoknya itu modelnya bagus dan timeless. Jadi cukup memuaskan mata kita untuk ketika kita bangun mobil, kita kasih sentuhan dikit-dikit, kita cat baru atau kita beliin velg, kita tambahi variasi dikit-dikit kayak spoiler atau apa, itu kita cukup memanjakan mata kita untuk melihat mobil kita itu. Gitu. Itu yang keempat tadi, model Civic Genio ini termasuk model yang timeless dan cukup keren juga, ikonik juga. Oke, kita lanjut yang kelima atau yang terakhir. Ini alasan saya kenapa Civic Genio
Yang kelima adalah mobil ini konfigurasinya masih simpel. Ini plus minus juga. Plus minusnya gini, minusnya mobil ini belum terlalu banyak kemasukan teknologi dari Hondanya ya. Contohnya dia belum VTEC. Contohnya itu, dia belum VTEC. Tapi secara positifnya adalah mobil ini karena belum VTEC dia simple. Contoh ya, ada satu sensor yang tidak ada di mobil ini karena dia belum VTEC, yaitu sensor CKP. Yang notabene kita untuk ganti sensor CKP itu harganya untuk yang ori, karena kalau sensor CKP itu nggak ori atau kualitasnya kurang bagus, itu pasti juga kurang enak atau settingnya juga tidak bisa maksimal gitu. Dan untuk sensor CKP yang original, bahkan copotannya ya bekas original, itu harganya cukup mahal teman-teman. Dan ini Civic Genio ini karena dia belum VTEC, SOHC dan belum VTEC, dia belum pakai sensor CKP. Jadi konfigurasi mesinnya, mobilnya ini simple. Kita dari situ ada sisi positifnya, kita tidak terlalu banyak menganggarkan uang di situ. Gitu ya. Itu salah satu contohnya tadi sensor CKP, dan beberapa hal lain seperti ini juga mobil masih SOHC juga. Lalu untuk seperti piranti-piranti yang lain ya. Bahkan mobil Civic Genio yang ada di samping saya ini mobilnya masih bisa dipakai harian. Daily use-nya masih bisa. Dia dipakai daily car masih bisa. Dan jangan salah loh teman-teman, ketika kita upgrade mobil kita, sudah refresh mesin, sudah balancing, dan kita sudah setting kaki-kakinya, itu mobilnya jauh lebih enak. Lebih apa ya? Mesin itu kalau udah balance itu malah lebih irit, tapi tetap bertenaga. Lebih halus juga, karena dia udah balance. Jadi mobil Civic Genio samping saya ini, dia masih bisa dipakai harian. AC-nya masih nyala. Masih dingin juga. Gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai nganter istri ke pasar atau nganter anak sekolah, itu masih bisa lah. Atau kita pakai weekend vibes. Dan ini mobil untuk kita bawa keluar kota juga masih sangat oke. Gitu ya. Itulah kayaknya udah video kita kali ini. Ada 5 alasan kenapa Civic Genio bagi saya merupakan mobil yang cukup worth it atau layak kita gunakan untuk mobil drag race, terutama bagi pemula gitu. Oke, sepertinya cukup video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like ke video ini dan subscribe ke channel saya. Terima kasih sudah menonton.